Salam, selamat bertemu lagi dengan saya, Igede Karma, dalam video seri pembelajaran Microsoft Excel. Topik kita kali ini adalah struktur kendali makro. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal istilah makro, di mana makro adalah sebuah program yang lazim dieksekusi pada aplikasi Microsoft Excel. Di dalam sebuah makro, itu akan kita temukan sejumlah perintah-perintah yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, perintah-perintah ini ditulis dengan mempergunakan bahasa pemrograman yang disebut dengan istilah VBA atau Visual Basic for Application. Nah, bahasa pemrograman VBA ini adalah bahasa pemrograman yang lazim dipergunakan pada aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi Microsoft Office lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa makro itu berisi sekumpulan perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, perintah-perintah ini ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan pengeksekusiannya. Perintah yang ditulis lebih dahulu akan dieksekusi lebih dahulu dibandingkan dengan perintah yang ditulis belakangan. Nah, urut-urutan perintah dari makro itu biasanya mengikuti sebuah alur tertentu, dan pengaturan alur dari sebuah program atau makro itu ditentukan oleh struktur kendali program atau makro yang kita pergunakan pada saat kita membuat program atau makro itu. Nah, tentu saja pemakaian struktur kendali ini sangat ditentukan oleh kasus-kasus yang kita coba untuk terjemahkan ke dalam makro tersebut. Nah, apa saja struktur kendali program itu? Mari kita lihat. Jadi sebenarnya ada 3 jenis struktur kendali makro atau struktur kendali program, yaitu sequence, selection, atau looping. Nah, sequence ini adalah struktur kendali makro yang menunjukkan bahwa setiap makro itu kita jalankan, maka urutan langkahnya itu akan selalu sama. Dengan kata lain, alur atau jalur yang diikuti oleh makro kita akan selalu sama setiap kali makro itu dijalankan. Sedangkan selection itu artinya dimungkinkan pada titik tertentu dari jalur makro kita, itu makro akan harus memilih alternatif jalur yang ada. Misalnya, apakah dia belok kiri atau belok kanan itu. Nah, pemilihan alternatif ini ditentukan oleh sebuah kondisi yang ditemukan pada titik tersebut. Jadi kalau kondisinya benar, misalnya dia akan belok kiri, sedangkan kalau salah, dia akan belok kanan. Itu selection. Sedangkan yang ketiga adalah looping, di mana artinya nanti ada sejumlah perintah di dalam makro kita yang akan dieksekusi lebih dari satu kali. Nah, pengeksekusian ini yang bersifat pengulangan, itu sifatnya nanti bisa pasti atau bisa juga tidak pasti. Artinya, kalau dia memiliki sifat pengulangan pasti, maka kita sudah tahu berapa kali sejumlah perintah itu akan dikerjakan secara berulang. Misalnya 5 kali, 10 kali, 100 kali, atau yang lainnya. Itu sudah pasti. Jadi setiap dieksekusi makro itu, maka dia akan mengulang sama sebanyak itu kalau pasti. Sedangkan pengulangan tidak pasti adalah pengulangan yang ditentukan oleh sebuah kondisi. Jadi sangat tergantung pada kondisi saat itu, pada saat makro itu dieksekusi. Jadi bisa jadi dia akan tidak mengulang, atau bisa juga mengulang beberapa kali yang jumlahnya tidak tahu itu. Nah, biar lebih detail memahami struktur kendali ini, marilah kita ikuti penjelasan yang berikut ini. Jadi pertama, sequence. Seperti tadi saya katakan, sequence itu menunjukkan bahwa urut-urutan perintah di dalam makro yang kita buat itu ketika dieksekusi, dia akan mengikuti satu alur yang sama. Jadi setiap dieksekusi, alur yang dilewatinya selalu sama. Jadi kalau digambarkan seperti ini, kerjakan dulu ini, setelah itu ini, setelah itu ini, dan seterusnya. Kalau besok atau kapan dijalankan lagi, dia akan sama lalu gini. Itu sequence. Jadi tidak ada alternatif jalur lain selain jalur ini. Sedangkan selection disebut juga pencabangan. Jadi di titik tertentu dari makro kita, makro akan dihadapkan pada sebuah kondisi di mana dia harus memilih jalur mana yang dilewatinya. Jadi ada sebuah kondisi yang akan diuji. Kalau kondisinya bernilai benar, maka dia mengerjakan statement ini. Sedangkan kalau kondisinya salah, dia tidak mengerjakan. Begitu. Jadi kondisi di sini sekali lagi adalah sebuah pernyataan atau sebuah nilai yang memiliki kemungkinan nilai benar atau salah. Begitu. Nah, model pencabangan seperti ini di dalam VBA itu diterjemahkan menjadi perintah seperti ini. Pertama, if, kondisi, then statement. Jadi ini langsung dipakai kalau statement yang dikerjakannya hanya satu buah kalau kondisinya benar. Jadi apabila kondisinya benar, maka dia mengerjakan yang ini. Kalau tidak, dia tidak mengerjakan statement yang ini. Atau
bisa juga model kedua, if ada kondisi, kemudian ada then, di sini ada sejumlah statement, kemudian ditutup dengan and if. Jadi kalau kondisinya benar, dia kerjakan semua statement antara if dan and if, sedangkan kalau salah, dia akan lanjut ke sesudah and if. Itu model pertama. Model kedua adalah ada pemilihan alternatif statement yang dikerjakan. Jadi kalau benar kondisinya dia mengerjakan statement yang ini, sedangkan kalau salah dia mengerjakan statement yang ini. Seperti itu. Nah ini diterjemahkan dalam PBA dalam bentuk seperti ini: if, kondisi, then, kemudian ada statement, else, statement, and if. Jadi kalau kondisinya benar dia mengerjakan statement antara if dan else, sedangkan kalau kondisinya salah dia mengerjakan statement antara else dan and if. Seperti itu. Itu model kedua. Sedangkan model ketiga adalah seperti ini. Jadi di titik tertentu nanti ada sebuah nilai yang akan dicek nilainya apakah sama dengan salah satu nilai yang ditentukan di sini. Jadi kalau dia sama dengan yang di sini, dia kerjakan statement ini. Kalau sama dengan yang di sini, kerjakan ini dan seterusnya. Sedangkan kalau tidak ada yang sama sama sekali, dia mengerjakan yang terakhir di sini. Nah ini dalam PBA diterjemahkan menjadi perintah select case. Jadi select case diikuti dengan sebuah variabel yang nilainya nanti akan dicek. Pengecekan dilakukan dengan perintah case, case nilai pertama, case nilai 2 dan ketiga, dan seterusnya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ini case-nya bisa banyak, tergantung kasus yang kita hadapi. Tidak mesti modelnya harus sama semua, bisa jadi model pertama saja. Jadi misalnya case nil 1, case nil 2, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan, ini artinya case untuk nilainya sama dengan ini atau ini. Nah, ini case untuk nilai nama variabel ini antara ini dan ini. Ini case lebih besar dari ini. Kemudian else, ini apabila tidak ada yang cocok sama sekali. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penulisan case-case ini adalah jangan sampai kita sendiri jadi bingung untuk menentukan jalur mana yang dipilihnya. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah variabel yang kita uji nilainya di sini mungkin masuk pertama, bisa masuk kedua, bisa ketiga. Jadi hati-hati, jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, kalaupun ada begitu, maka dia prioritaskan yang memenuhi kriteria yang pertama atau yang sebelumnya. Seperti itu. Ini bentuk selection. Yang berikutnya adalah looping. Secara umum, looping itu ada dua macam, yang kiri atau yang kanan. Yang kiri itu artinya akan dilakukan pengujian sebuah kondisi terlebih dahulu sebelum statement itu dikerjakan. Jadi kalau kondisinya nilainya benar atau salah, dia mengerjakan statement itu, kemudian kembali lagi, dicek lagi kondisinya, kalau benar salah, dia kerjakan lagi dan seterusnya. Nah, di sini ada pengecekan nilai benar atau salah dan salah benar. Jadi kalau di sini benar, dia kerjakan, bisa juga nanti kalau dia salah dia kerjakan. Tapi berakhirnya kalau dia benar atau dia salah. Nah, berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini, ini artinya statementnya dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dicek kondisinya. Kalau kondisinya benar atau salah, dia kembali kerjakan lagi. Tapi kalau kondisinya salah atau benar, dia selesai. Seperti itu. Itu gambaran secara umum pengulangan yang bisa terjadi di dalam sebuah makro yang kita buat. Dan sekarang, bagaimana terjemahannya ke dalam Visual Basic. Pertama adalah memakai pengulangan for next ini. Jadi for, C sama dengan awal, to akhir, step N. Nah, step N ini ditulis dalam tanda kurung, artinya dia memiliki sifat yang optional. Boleh ditulis, boleh tidak. Nah, kapan dia boleh tidak ditulis? Itu apabila N-nya nilainya 1. Jadi step 1. Nah, apa artinya step itu? Adalah berbicara tentang kenaikan nilai C. Jadi pada statement for ini, C ini adalah sebuah variabel yang nilainya ditetapkan pada awalnya bernilai sama dengan awal di sini. Kemudian dia akan naik atau turun tergantung nilai N-nya sesuai dengan nilai N di sini. Jadi kalau N-nya 2 gitu misalnya, kemudian di sini awalnya 1, kemudian yang berikutnya akan 2 ditambah 2 jadi 3, 5 dan seterusnya. Jadi dia akan melakukan pengulangan selama nilai akhirnya belum dilewati. Kemudian yang diulang adalah yang ini, kemudian ditutup dengan next. Gitu. Jadi setiap dibaca next C, maka nilai C-nya akan dinaikkan atau diturunkan sebesar N, tergantung nilai N-nya. Nah, perlu diperhatikan kalau N itu nilai negatif, maka nilai awalnya harus lebih besar dari nilai akhirnya. Sedangkan kalau N-nya positif, awalnya tentu saja lebih kecil daripada nilai akhirnya. Itu. Nah, for next ini adalah pengulangan yang bersifat pasti. Jadi kita sudah tahu dia akan berapa kali mengulang. Sekarang yang kedua adalah do while atau do loop while. Ini sebenarnya sama, tetapi ditulis dengan cara yang berbeda. Jadi yang atas do while kondisi,
kemudian statement loop. Ini adalah pengulangan dengan cara mengecek terlebih dahulu kondisinya apakah benar atau salah. Jadi do while ini akan melakukan pengulangan selama kondisinya benar. Jadi kerjakan selama kondisi benar. Ini yang dikerjakan, kemudian loop, balik lagi, cek lagi kondisinya, kalau benar dia kerjakan lagi, gitu seterusnya. Sedangkan yang di bawah, do statement loop while kondisi. Ini dikerjakan terlebih dahulu statement-statementnya, baru kemudian dicek kondisinya apakah benar atau salah. Kalau benar, maka dia kembali ke do, kerjakan lagi. Jadi dia akan berakhir kalau kondisinya salah, gitu. Nah, apa perbedaan yang atas dengan yang bawah? Perbedaannya, kalau yang atas ini ada kemungkinan pengulangan tidak dilakukan atau tidak terjadi. Kenapa? Itu apabila pertama kali kondisinya dicek langsung nilainya salah. Jadi kalau salah dia keluar. Kalau di sini minimal 1 kali dikerjakan. Jadi walaupun nilai kondisinya salah, dia sudah sempat mengerjakan dan langsung berakhir. Nah, yang perlu diwaspadai adalah pengulangan model gini adalah pengulangan bersifat tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu kita tidak tahu dia akan mengulang berapa kali. Dan yang paling menakutkan atau harus dihindari adalah kalau pengulangannya malah tidak pernah berakhir. Kapan dia tidak pernah berakhir? Apabila kondisinya selalu benar. Bentuk ketiga dari pengulangan adalah do until atau do statement loop until. Nah, ini sebenarnya mirip dengan do while tadi. Perbedaannya adalah berkaitan dengan terjadinya pengulangan. Kalau do while, pengulangan terjadi kalau kondisinya benar, sedangkan do until, pengulangan akan terjadi kalau kondisinya salah. Jadi pengulangan akan berakhir kalau kondisinya benar di sini. Kalau do while, pengulangan akan berakhir kalau kondisinya salah. Oke, jadi do until kondisi, kalau dia salah dia kerjakan, loop balik lagi. Kalau salah dikerjakan lagi. Kalau di sini dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dicek apakah kondisinya benar atau salah. Kalau salah diulang lagi. Kalau benar dia berakhir. Begitu. Jadi konsepnya sama dengan do while. Jadi yang terakhir adalah for each element in collection, kemudian ditutup dengan next. Nah, ini juga pengulangan bersifat pasti. Kita tahu berapa kali dia akan mengulang. Nah, pengulangan ini dilakukan sebanyak jumlah elemen pada sebuah collection. Nah, pertanyaannya collection itu apa? Collection ini adalah sesuatu yang memiliki nilai lebih dari satu. Jadi bisa array, bisa juga workbook. Jadi misalnya di dalam sebuah workbook kita punya sejumlah sheet. Jadi untuk setiap sheet dalam workbook itu kita kerjakan ini. Atau setiap data dalam array itu kita kerjakan ini. Jadi jumlah atau banyaknya data dalam sheet atau array itu kita sudah tahu, sehingga pengulangannya juga menjadi pasti berapa kali. Oke, nanti lebih detailnya akan kita pelajari pada contoh-contoh kasus yang kita pelajari di tahapan berikutnya. Selanjutnya kita bahas tentang ini. Ada sejumlah istilah yang lazim kita temukan pada saat kita bicara makro. Pertama modul, kemudian subroutine, kemudian function. Nah, modul itu apa sih? Jadi modul itu sebenarnya adalah sebuah tempat atau lokasi di mana kita menuliskan makro yang kita buat. Ya, tentu saja dia berada di dalam sebuah file lembar kerja. Nah, kemudian di dalam sebuah modul kita dapat menyimpan sejumlah makro. Jadi modul itu isinya bisa beberapa buah makro. Dan yang perlu diingat, di dalam sebuah file lembar kerja kita juga bisa memiliki sejumlah modul. Nanti ada modul 1, modul 2, modul 3 dan seterusnya. Itu adalah modul. Jadi modul itu adalah lokasi di mana kita menempatkan atau menuliskan makro di dalam lembar kerja itu. Kemudian subroutine itu adalah sekumpulan perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi makro yang selama ini sudah kita pelajari itu sebenarnya adalah sebuah subroutine karena berisi sekumpulan perintah dan ditujukan untuk melakukan sesuatu. Nah, sebuah subroutine itu ditulis dengan pola seperti ini. Jadi diawali dengan kata sub, diikuti dengan nama subroutine-nya, kemudian akan membuka kurung tutup. Ini adalah sejumlah perintah yang dikerjakan oleh subroutine itu, kemudian ditutup dengan end sub. Nah, subroutine ini selain dia bisa menjadi sebuah makro yang berdiri sendiri, dia juga bisa dipanggil dari makro atau subroutine lainnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menuliskan atau menyebutkan nama subroutine yang kita mau panggil. Jadi sebagai contoh misalnya nama sub. Jadi kalau dalam sebuah subroutine atau makro kita temukan ini, itu artinya kita menjalankan subroutine yang ini. Seperti itu subroutine. Sementara function itu sebenarnya sama saja dengan subroutine. Hanya saja selain dia melakukan sesuatu, function itu juga menghasilkan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang kita dapat dari function itu
kalau kita menjalankannya. Nah, sebuah function, sebagai contoh saja, itu dituliskan dengan pola seperti ini. Diawali dengan function, kemudian namanya, kemudian diikuti di dalam tanda kurung adalah parameter yang berkaitan dengan fungsi itu. Kemudian di dalamnya disebutkan nama fungsinya apa sama dengan apa. Jadi sebagai contoh misalnya, ini jumlah, maka jumlahnya sama dengan A ditambah B. Kemudian ditutup dengan end function gitu. Jadi A dan B ini di sini adalah parameter. Parameter itu adalah sebuah variabel yang nanti nilainya akan kita berikan pada saat kita memanggil fungsi ini. Jadi pada saat fungsi jumlahnya dipanggil, maka kita harus menyediakan nilai untuk A dan nilai untuk B-nya. Nilai A dan B itulah kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai jumlah. Nah sekarang pada saat kita mau memanggil sebuah function, maka kita harus menyiapkan sebuah variabel untuk menampung nilai dari fungsi itu. Ini misalnya X sama dengan jumlah 2,3. Di X ini nanti menampung nilai dari fungsi yang kita panggil ini. Jadi 2,3, 2 untuk A, 3 untuk B. Jadi sekali lagi, untuk memanggil sebuah fungsi, kita harus siapkan sebuah tempat untuk menampung nilai yang dihasilkan dari fungsi itu. Kemudian kita sebutkan nama fungsinya, kemudian kita berikan nilai untuk parameternya, kalau memang ada parameternya. Seperti itu. Ini contohnya. Baik, mudah-mudahan dipahami. Nanti kita akan pelajari lebih detail bagaimana mengimplementasikan semua materi yang saya jelaskan ini pada kasus-kasus berikutnya. Baik, kita mulai latihan kita dengan membuat makro untuk menginputkan data akun dari sebuah perusahaan ke dalam form seperti ini. Nah, berdasarkan pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita sudah bisa mengetahui bagaimana perintah makro untuk menginputkan data akun ini. Jadi pertama kita lakukan penginputan data untuk nomor akun, nama akun, dan saldo akhir dengan mempergunakan perintah input box, dan masing-masing kita tampung ke dalam variabel, sebut saja namanya nomor untuk nama akun, nama untuk nama akun, dan saldo untuk saldo akhir. Nah, setelah ketiga nilai dari masing-masing akun itu sudah diinputkan, selanjutnya kita pindahkan nilai yang kita inputkan itu ke dalam sel C3, C4, dan C5. Nah, untuk memindahkan nilai itu, pertama bisa kita lakukan dengan cara kita pergi terlebih dahulu ke sel C3, kemudian di sel yang aktif, dalam hal ini C3, kita isikan nilai nomor. Cara lain adalah dengan langsung menuliskan perintah di sel C3, kita isi nilai sama dengan nomor. Nah, seperti apa makronya? Kita langsung saja lihat makro yang sudah saya siapkan. Jadi kita pergi ke Visual Basic. Ini adalah makronya. Ini adalah input akun. 3 baris pertama adalah perintah untuk menginputkan data akun tadi. Masing-masing ditampung oleh variabel nomor, nama, dan saldo. Kemudian di sini ini adalah 2 baris berikutnya berkaitan dengan bagaimana kita memindahkan nilai nomor itu ke dalam sel C3. Jadi perintahnya read C3.select, artinya kita mengklik di C3, kemudian di sel yang aktif kita isikan nilai nomor. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ada cara lain yang lebih sederhana, yaitu ini. Jadi ring C4.value sama dengan nama, artinya di sel C4 kita isikan nilai berupa nama. Jadi diisikan nilai dari nama itu di sana. Kemudian ring C5 isi dengan saldo. Ini biar seragam, saya ganti saja ini menjadi value. Oke, jadi untuk perintah ini artinya kita tidak perlu pergi terlebih dahulu ke sel yang bersangkutan baru diisikan nilainya. Jadi tunjuk selnya entah di mana, tapi di sel itu nanti diisi dengan nilai masing-masing ini. Oke, kita lihat sekarang apa hasilnya kalau dijalankan. Kita pilih menu makro, kemudian kita jalankan input akun, kemudian kita isikan 100 sebagai contoh aja, kas, misalnya itulah hasilnya. Jadi dalam hal ini potensialnya tetap di tempat yang kita tentukan sebelumnya. Nah, kasus kemudian kita lanjutkan dengan membuat makro memindahkan data akun ini ke dalam tabel ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk menemukan jawabannya, ada baiknya kita melakukan semacam eksperimen terlebih dahulu di sini. Jadi katakanlah di sini ada sejumlah data dengan jumlah baris
data yang berbeda-beda. Nah, kita mencoba mencari tahu bagaimana caranya memindahkan petunjuk sel ini sehingga dia berada di baris sesudah data yang terakhir. Jadi kalau di sini, nanti dia ke sini, kalau di kolom ini dia ke sini, kalau kolom ini dia ke sini. Nah, kita coba dulu yang pertama dengan cara kita meletakkan petunjuk selnya di sini. Jadi untuk pergi ke bawahnya, untuk di sel ini, caranya adalah kita tekan tombol anak panah ke bawah 1 kali. Dia mau. Bagaimana dengan di sini? Ternyata dia tidak mau. Bagaimana di sini? Juga tidak mau. Jadi perintah tadi menekan anak panah ke bawah 1 kali hanya bisa berlaku kalau datanya hanya 1 baris. Gitu. Nah, bagaimana kalau dicari cara lain? Cara lain adalah dengan memanfaatkan tombol N dan anak panah. Nah, kita coba dari sini. Seandainya petunjuk selnya ada di sini, kemudian bagaimana caranya pergi ke bawah sini? Kita tekan tombol N, kemudian anak panah ke bawah, tambah lagi ke bawah. Ya mau. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita tekan tombol N, anak panah ke bawah 1 kali, tambah sekali. Ternyata dia tidak mau. Yang di sini N, anak panah ke bawah 2 kali. Ternyata dia juga tidak mau. Nah, bagaimana kalau diletakkan di sini? Kita tekan tombol N, anak panah ke bawah sekali, ternyata dia langsung tumbang sana, tidak bisa. Nah, bagaimana dengan kalau di sini? Di N, anak panah ke bawah 1 kali, tambah sekali lagi, dia mau. Yang di sini N, anak panah ke bawah 1 kali, sekali lagi, dia mau. Jadi, perintah yang tepat untuk pergi ke baris sesudah data yang terakhir adalah dengan menerapkan kombinasi tombol N dan anak panah ke bawah 2 kali. Nah, hanya saja perintah itu berlaku hanya untuk data yang jumlah barisnya lebih dari 1. Kalau 1, dia tidak mau. Nah, karena sifat begitu, maka akhirnya kita atur tabel ini minimal punya 2 baris yang berisi. Jadi, di baris pertama berisi, baris kedua dia berisi. Jadi cocok untuk ketentuan ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara pindah ke sini. Pertama kita pergi ke sel ini, kemudian kita tekan tombol N, kemudian anak panah ke bawah 2 kali. Dia mau. Seandainya ini ada isinya, kita pergi ke sini lagi, N, anak panah ke bawah 2 kali. Ternyata dia mau. Kita isi lagi, kemudian kita pergi ke sini, N, anak panah ke bawah 2 kali. Dia mau. Oke, jadi sudah ketemu caranya. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana caranya kita memindahkan data ini ke sana. Jadi pertama caranya adalah kita blok dulu ini, kemudian kita copy, kemudian kita pergi ke sini, tekan tombol N, anak panah ke bawah 2 kali, kemudian kita pilih menu paste, kita pilih transpose. Oke, dia mau. Setelah itu ini kita hapus. Oke, seperti itu caranya. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan itu ke dalam makro? Baiklah, mari kita coba. Jadi, saya isi dulu di sini 100 + 25.000. Oke, kita akan lakukan perekaman makro. Oke, kita pilih menu record makro di sini. Kemudian kita isikan namanya. Nah, kita langsung oke saja. Nah, kemudian kita lakukan, kita blok dulu sel C3 sampai C5. Kemudian kita pilih menu copy. Kemudian kita pergi ke F1, kita tekan tombol N, kemudian anak panah ke bawah 2 kali. Kemudian kita pilih menu paste, spesial, transpose, kita oke. Kemudian selanjutnya kita blok lagi di sini, kemudian kita delete, kita pergi lagi ke sini, kemudian kita akhiri. Nah, seperti apa makronya? Sekarang kita lihat, ini adalah makro pindahnya. Pertama ada ring C3, C5, .select. Ini kita artinya ngeblok C3 sampai C5, kemudian ring yang kita pilih itu kita copy, kita pergi ke F1, F1. Ini kenapa alamatnya gini? Karena dia merupakan beberapa sel yang digabung jadi satu. Kemudian selection.n XL down .select. Ini artinya kita menekan tombol N, kemudian diikuti dengan anak panah ke bawah 1 kali. Nah, di sini ada ring F3 select, artinya kita pergi ke F3. Nah, ini yang perlu diwaspadai nanti. Kenapa? Karena ini artinya kita melakukan klik di F3, bukan menekan anak panah ke bawah. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk memindahkan petunjuk sel satu baris ke bawah, caranya kan menekan anak panah ke bawah. Perintahnya bukan seperti ini. Nah, saya tunjukkan kembali perintahnya seperti apa.
perintahnya adalah seperti ini. Jadi active cell, offset, baris, kolom, ring, satu select, polanya seperti itu. Jadi kita copy saja ini, kita isikan untuk menggantikan ini. Nah, hanya saja ini kita ganti menjadi satu baris, tapi di kolom yang sama. Kemudian pada ke bawah, ring A1 select. Kemudian dilakukan paste spesial. Ini adalah perintah untuk melakukan transpose sini. Kemudian setelah itu dipilih lagi ring C3 C5, kemudian dihapus ini selection clear content, hapus. Kemudian kita pergi ke A1 seperti itu. Baik, ini adalah perintah pindahnya. Jadi kalau kita jalankan lagi, misalnya saja di sini saya isi data 200, misalnya sini bank 100.000 seperti itu. Kemudian kita jalankan makronya, pindah putaran, maka dia akan ke sana. Oke, jadi sekarang kalau makro input akunnya dijalankan, misalnya 300 barangan aja, misalnya seperti itu, dia ke sana. Untuk memindahkan ini ke sana, kita jalankan makro pindah, dia pindah. Nah, sekarang bagaimana caranya menggabungkan kedua makro itu? Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita dapat memanggil sebuah makro, dalam hal ini subroutine pindah, dengan memanggil namanya. Jadi kita pergi ke input akun, kita edit. Nah, di sini ditambahkan kemudian perintah pindah. Jadi pindah ini sekali lagi adalah nama makro yang baru kita buat. Jadi dalam istilahnya adalah nama subroutine pindah. Oke, kita pergi ke sini. Kita jalankan sekarang makro input akunnya. Kita isi misalnya 201, misalnya bank niaga 200.000. Oke, maka dia langsung pindah ke sini. Seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kasus berikutnya, yaitu bagaimana kalau ada ketentuan bahwa nomor akun itu tidak boleh ada yang double. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, dalam tabel ini sebenarnya tidak boleh ada nomor akun yang sama. Sebagai contoh misalnya, saya jalankan lagi, kita isi 100, kemudian barangannya, maka dia ada 100 lagi di sini. Nah, ini kan secara aturan akuntansi dia tidak boleh. Nah, bagaimana caranya sekarang? Nah, untuk tahap awal yang akan kita lakukan adalah kita menimpa data yang sudah ada dengan data yang baru kita inputkan kalau seandainya data baru itu memiliki nomor akun yang sama. Jadi, untuk kasus ini dia tidak akan di sini, tetapi dia akan menggantikan yang di sini. Seperti itu logikanya. Nah, bagaimana melakukan itu? Jadi, caranya adalah pertama kita cek dulu apakah nomor akun yang kita inputkan di sini itu sudah ada di sini atau tidak. Caranya adalah kita pergi ke sini, kemudian kita cocokkan satu persatu. Apakah nomor akun yang ada di sini ada yang sama dengan di sini atau tidak? Kalau misalnya sama, maka dia pindah ke sana. Jadi kalau misalnya cocokkan sini yang sama, maka dia dipindah ke sana. Tapi kalau tidak, maka dia pergi terus ke bawah sampai akhirnya ketemu yang kosong. Ketemu kosong, baru kemudian dipindahkan ke sana. Nah, jadi sekali lagi caranya adalah kita pergi ke sini, kemudian kita cek apakah dia sama atau tidak dengan yang kita inputkan di sini. Kalau sama, maka dipindah ke sana. Kalau tidak, dia pergi berikutnya. Begitu seterusnya. Kalau tidak sama, maka dia berhenti di bagian yang terakhir. Jadi di sini ada pengulangan yang dilakukan selama sel yang ada di sini ada isinya. Kemudian setiap sel, kemudian nilainya dicocokkan dengan nilai yang kita inputkan. Nah, bagaimana kemudian makronya? Baik, kita lihat seperti apa makronya. Jadi kita pergi ke menu makro, kemudian saya sudah buatkan makro yang kedua, yaitu pindah dua makro. Kita edit. Nah, seperti ini pindahnya. Jadi diawali dengan kita memblok, kemudian mengcopy ring C3 sampai C5. Di dua baris ini adalah perintah untuk melakukan proses pengkopian. Kemudian kita buat perintah baru di sini, nama baru sama dengan ring C3.value. Nah, ini adalah sebuah variabel yang akan kita pergunakan untuk melakukan pengecekan apakah nomor akun baru yang kita inputkan itu sudah ada di dalam tabel ini, di dalam tabel akun itu atau tidak. Jadi kita buatkan variabel baru, nomor baru sama dengan ring C3.value. Jadi nilainya sama dengan isi sel di C3.
kemudian kita pergi ke sel F3. Ini adalah data yang pertama di dalam tabel itu. Kemudian kita buat statement ini, isi sel sama dengan active cell value. Artinya kita punya sebuah variabel namanya isi sel sama dengan nilai dari sel yang aktif. Jadi nilai dari sel yang aktif itu kita simpan di dalam isi sel. Kemudian kita lakukan pengulangan. Jadi seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ada perintah pengulangan do while berpasangan dengan loop do while diikuti dengan sebuah kondisi. Kondisinya adalah ini. Kondisinya adalah isi selnya tidak sama dengan kosong. Jadi lakukanlah selama isi selnya tidak kosong. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah 3 baris ini. Pertama, dilakukan pengecekan apakah isi sel tersebut sama dengan nomor baru yang kita tentukan tadi. Kalau iya, maka proses pengulangannya berakhir. Jadi exit do ini adalah sebuah perintah untuk mengakhiri pengulangan. Kemudian kalau tidak, dilanjutkan ke sini. Ini artinya kita pergi ke sel berikutnya, active cell.offset 10.select, artinya pindah ke baris berikutnya. Kemudian kita ganti isi sel itu dengan nilai dari sel yang aktif, karena dia sudah bergeser ke bawahnya. Kemudian loop, nanti diulang lagi ke sini, dicek apakah isi selnya kosong. Kalau misalnya tidak, ya dilakukan lagi seperti tadi. Tapi kalau isi selnya kosong, maka dia berakhir, maka dia pindah ke sini. Nah, makro pindah ke sini itu apabila ada 2 kemungkinan kejadian. Pertama, karena isi selnya sudah kosong, atau karena isi selnya itu sama dengan nomor baru yang diinputkan. Jadi dia ke sini. Nah, artinya apa kemudian? Artinya kemungkinan sel aktifnya sekarang berada di baris di mana berisi nomor akun yang sama dengan nomor akun yang baru diinputkan, atau berada di baris yang baru di bawah itu. Nah, dimanapun dia, maka dilakukanlah proses mentranspose tadi. Jadi dipindahkan datanya ke sini, ke sel yang aktifnya, kemudian dihapus lagi data di sel C3 sampai C5. Ini perintah untuk menghapus datanya. Kemudian kita pergi ke sel A1 kembali. Nah, sekarang kita coba dulu dengan mengisi data bar. Kita isi saja 125 sembarangan aja. Kemudian kita isi misalnya 1000. Nah, ini adalah data yang diinputkan pura-puranya. Kemudian kita jalankan makro pindah 2, kita run, maka dia pindah ke sini. Nah, sekarang bagaimana kalau diisi dengan data yang baru tetapi nomornya sama dengan yang tadi? Ini kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita jalankan makro pindah 2-nya sekarang. Kita lihat hasilnya, maka dia menimpa yang sudah pernah kita inputkan sebelumnya. Itu. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan makro penginputan dan sekaligus memindahkan tetapi tidak correlable? Ya, konsepnya sama dengan yang tadi. Kita edit lagi input akunnya. Kemudian di sini kita isikan pindah 2. Oke, kita kembali ke run. Kita jalankan makro input akun. Kita run. Nah, misalnya kita isikan 500. Salah aja. Oke, maka dia ada di sana. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi dengan mengisikan misalnya 201. Kita isi dengan BPD misalnya 1000. Oke, nah, maka isinya BPD. Demikian, silahkan dipelajari lagi, mudah-mudahan dipahami. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, dan terima kasih.